Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang studi kasus dengan tema krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir. Nah, analisis dari perspektif teori kelompok 8. Eh, Perkenalkan, anggota kelompoknya dengan saya sendiri Yuda Bimantara dan rekan-rekan saya ada Nirmala Dewi Harahap, Rizila Aidilia, dan Sausan Anjeli Didot. Oke, baik. Materi selanjutnya. Ringkasan kasus atau case summary ya. Oke, baik-baik, santai-santai. Banjir di Sumatera Utara mengganggu jalur distribusi BBM Pertamina sehingga banyak SPBU kehabisan stok. Akibatnya terjadi antrean panjang, panik buying, spekulasi harga, dan hilangnya kepercayaan publik. Respon komunikasi Pertamina dinilai lambat dan tidak merata, sehingga masalah logistik berubah menjadi krisis reputasi. Iya sih. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Materi selanjutnya ada identifikasi masalah atau problem identification. Yang pertama ada masalah utama atau core problem. Penyebab utama kelangkaan adalah gangguan rantai pasok akibat bencana banjir. Hal ini diperparah oleh pertama kerusakan atau terendamnya jalur distribusi utama, yang kedua gangguan operasional depo BBM, yang ketiga tidak adanya jalur alternatif yang siap digunakan, yang keempat minimnya persiapan dalam manajemen risiko bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem distribusi Pertamina belum cukup tangguh terhadap bencana alam. Yang kedua ada masalah pemasaran atau marketing problem. Dari sisi pemasaran, muncul masalah yang lebih kompleks, yaitu yang pertama, terjadinya krisis komunikasi, karena informasi tidak tersampaikan dengan cepat dan merata. Yang kedua, masyarakat melakukan panic buying dan penimbunan. Yang ketiga, kepercayaan terhadap merek Pertamina menurun. Yang keempat, media sosial membentuk citra negatif perusahaan. Dan yang terakhir, lemahnya hubungan dan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Artinya, kelangkaan tidak hanya terjadi pada BBM, tapi juga pada kejelasan informasi dan kepercayaan publik. Nah, ini dia contoh grafik rata-rata panjang antrian di SPBU daerah Medan dan sekitarnya. Ada dari Cemara, panjang antriannya 2 km, ada Amplas, panjang antrian 1,5 km, ada Yos Yudarso, ada panjang antrian 3 km, dan Tanjung Morawa, panjang antrian 1 km. Dampak kelangkaan BBM pasca banjir. Antrian kendaraan mencapai rata-rata 1-3 km di wilayah Kota Medan. Kelangkaan terutama pada jenis Pertalite dan solar di beberapa SPBU. Panik buying meningkatkan permintaan secara signifikan. Dampak sosial ada kemacetan, antrian panjang, keresahan publik, dan persebaran hoax. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada landasan teori atau theoretical framework. Yang pertama ada marketing 4.0 dan marketing 5.0. Dalam marketing 4.0, opini publik banyak dipengaruhi oleh media sosial, komunitas, dan EWO atau electronic word of mouth. Sementara dalam marketing 5.0, teknologi big data OT seharusnya dimanfaatkan untuk membantu manusia dan mengatasi krisis. Pertamina nilai belum optimal memanfaatkan teknologi ini. Yang kedua ada behavior dan panik. Ketidakjelasan informasi, rasa takut kehabisan, dan perilaku ikut-ikutan atau herd behavior membuat masyarakat membeli BBM berlebihan. Ini memperparah kelangkaan. Yang ketiga ada service dominant logik. Nilai BBM tidak hanya terletak pada produk tetapi pada kemampuannya membantu masyarakat beraktivitas. Saat BBM tidak tersedia, maka nilai manfaatnya hilang. Yang keempat ada holistic marketing dan IMC. Kurangnya koordinasi antara internal perusahaan, pesan komunikasi, dan tindakan sosial menunjukkan kegagalan dalam pemasaran yang terintegrasi.
Yang terakhir ada brand equity theory, muncul persepsi kualitas rendah, asosiasi negatif, dan menurunnya loyalitas terhadap merek Pertamina. Analisis studi kasus atau case analysis. Krisis terjadi bukan hanya karena banjir, tetapi juga karena yang pertama, tidak adanya kesiapan menghadapi krisis, yang kedua, komunikasi yang tidak jelas dan tidak empatik, yang ketiga kurangnya update real time kepada masyarakat, yang keempat, ada persepsi masyarakat berubah secara bertahap, percaya, bingung, kecewa, marah, tidak percaya. Pertamina memang memberi pernyataan resmi namun belum memberi informasi stok per SPBU, memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, menunjukkan empati yang kuat, menyatukan pesan di semua platform atau media sosial SPBU kantor pusat. Akibatnya panic buying meningkat dan citra perusahaan semakin memburuk. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah benchmark internasional atau comparative case study. Nah, pada bagian ini, kami membandingkan cara beberapa perusahaan energi dunia dalam menangani krisis yang hampir serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Seperti yang pertama itu, Shell. Nah, Shell di Inggris ini menekankan transparansi dengan memberikan update stok secara real time, secara mengedukasi masyarakatnya, dan juga BP yang berfokus pada komunikasi empatik dan memprioritaskan fasilitas vital, dan Petronas di Malaysia melakukan pendekatan cepat dengan SPBU keliling dan bantuan langsung ke masyarakat, sedangkan Total Energies di Prancis memaksimalkan digitalisasi informasinya kepada pelanggan. Nah, jadi dari perbandingan ini kita bisa melihat bahwa keberhasilan penanganan krisis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga oleh strategi komunikasi dan pemanfaatan teknologi. Yang berikutnya ada perbandingan konteks antar negara. Nah, teman-teman, jika kita membandingkan dari segi konteksnya, penyebab krisis di masing-masing negara ini berbeda. Indonesia dan Malaysia mengalami masalah karena bencana alam, sedangkan Inggris karena krisis distribusi dan tenaga kerja, dan Perancis akibat aksi mogok kerjanya. Namun, perbedaan yang paling mencolok ini terlihat pada respon awal dan penggunaan teknologinya. Misalnya Indonesia yang dinilai masih relatif lambat dan belum optimal dari sisi teknologinya, sedangkan Inggris dan Perancis ini sudah cukup kuat dalam digitalisasi informasinya. Dari hal ini, kita jadi tahu bahwa Pertamina perlu meningkatkan kesiapan teknologi dan pendekatan komunikasi kepada publik agar mampu bersaing secara global. Next. Selanjutnya ada rekomendasi strategi pemasaran untuk Pertamina. Yang pertama itu ada jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek ini, Pertamina perlu menyediakan informasi stok BBM secara real time, memperbaiki komunikasi dengan pendekatan yang lebih empatik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi panic buying. Konsistensi pesan antara semua media komunikasi juga sangat penting agar tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua ada jangka menengah. Nah, untuk jangka menengah ini, Pertamina bisa melakukan kampanye pemulihan citra, menjalankan program CSR bagi korban banjir, memberikan pelatihan penanganan krisis kepada karyawannya, serta memperkuat hubungan dengan komunitas. Yang ketiga ada jangka panjang. Sedangkan untuk jangka panjang berikut ini, Pertamina itu disarankan mengembangkan AI untuk memprediksi krisis, melakukan digitalisasi penuh dengan supply chain, melakukan rebranding sebagai perusahaan yang lebih siap, transparan, dan peduli, serta membangun komunitas pelanggan digitalnya. Next. Nah, berikut bisa kita lihat pada gambar yang kami buat di PPT kami. Kita bisa melihat di sini ada kasus di Medan, contoh nyata bagaimana gangguan distribusi akibat banjir ini dapat menimbulkan efek domino, mulai dari stoknya yang habis, distribusinya yang terputus, hingga panic buying di masyarakatnya. Namun, setelah adanya koordinasi antara pemerintah dan Pertamina, pasokan mulai ditambah, distribusi berangsur normal, dan SPBU kembali beroperasi selama 24 jam. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini penanganan krisis akan lebih efektif jika disertai koordinasi yang cepat dan komunikasi yang jelas kepada masyarakatnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini kesimpulannya, krisis kelangkaan BBM membuktikan bahwa kegagalan distribusi dapat berubah menjadi krisis kepercayaan dan reputasi. Pemasaran memegang peran penting dalam mengelola emosi, persepsi, dan perilaku masyarakat.
Jika Pertamina mampu belajar dari krisis ini dan memperbaiki sistemnya, maka kejadian ini justru bisa menjadi titik balik untuk memperkuat citra perusahaan ke depannya. Baik, ini saja materi dari kami kelompok 8. Sekian dan terima kasih. Baik, kalau kita lihat dari kasus ini, sebenarnya masalah kelangkaan BBM ini yang terjadi itu bukan hanya soal stok yang habis ya, tapi lebih ke masalah sistem distribusi yang tidak siap menghadapi bencana. Banjir di Sumatera Utara itu memang faktor utama karena jalur distribusi terendam dan operasional depo BBM juga terganggu. Tapi di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko Pertamina belum cukup kuat untuk menghadapi kondisi darurat seperti ini. Bagaimana dengan teman-teman? Tapi ya yang jadi menarik di diskusi kita ini, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan cuma secara fisik, tapi juga langsung menyerang ke dimensi pemasaran. Kayak komunikasi Pertamina nih, yang lambat bisa merata, bikin masyarakat bingung dan panik. Nah, itulah dia tadi panik buying, penimbunan, bahkan spekulasi harga. Di sini kita bisa lihat bahwa kelangkaan itu bukan hanya pada BBM, tapi juga ada kejelasan informasi. Kalau Nirmala? Kalau menurutku dari sisi perilaku konsumennya itu kenapa masyarakat langsung nyerbu di SPBU itu ya karena rasa takut orang itu kehabisan karena orang lain kan bilang kayak udah sisa dikit gitu. Jadi itulah yang disebut sama materi kita tadi namanya herd behavior. Nah, jadi padahal justru perilaku ini tuh sebenarnya kayak semakin memperparah keadaan gitu karena di sini bukan cuma nilai BBM-nya aja yang tinggi, tapi sebagai penentu kelancaran aktivitas masyarakatnya juga BBM itu bisa hilang. Jadi masyarakat itu hidupnya kayak terganggu karena nggak ada informasi yang buat orang itu ngasih tahu masyarakat. Nah itulah jadi timbul yang namanya panic buying. Itu sih menurutku. Kalau dikaitkan dengan teori marketing 4.0, opini publik sekarang sangat dipengaruhi oleh media sosial dan e-worm. Karena kurangnya informasi yang jelas dari Pertamina, masyarakat justru mendapat informasi dari media sosial yang belum tentu valid. Hal ini mempercepat penyebaran citra negatif. Sedangkan dalam konsep marketing 5.0, sebenarnya teknologi seperti itu dan digunakan untuk memprediksi dan mengatasi krisis lebih cepat, tapi sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Udah bisa lah kita tutup Iya, ya kan teman-teman. presentasi diskusi kita Jadi hari ini ya kan. Udah bisa. tuh ada lagi nih. Jadi kalau Woi, misalnya banyak kali. Pertamina itu langsung ngasih informasi stok per SPBU di masing-masing wilayah itu, sebenarnya komunikasi secara empatiknya itu jadi nyatuin pesan di semua platform kan, jadi kayak dampak negatifnya itu jadi berkurang, nggak kayak sekarang kan kayak informasinya itu kan kayak kurang, jadi karena nggak ada komunikasi yang baik itu jadi dia kayak ya udah itulah timbul masalah-masalah kayak sampai ada yang demo gitu karena dia ngerasa harus rebutan ngewar-ngewar apa kan minyak itu pun karena masalahnya di sini bukan karena banjir tapi emang masyarakatnya aja yang punya rasa nggak percaya dari SPBU-nya kayak takut bener-bener nggak ada apa namanya kayak stok minyak sampai lama gitu jadi orang gitu pun pada ini bingung terus kecewa ada yang juga sampai marah jadi ya buat suasana ricuh gitu. Jadi kayak timbul dampak negatifnya. Enggak juga sih, tapi terkadang ya. Bahkan yang kulihat sendiri malah jadi sumber pendapatan sih bagi orang yang jualan gitu. Jualan-jualan pinggir jalan kayak jualan rokok gitu kan, yang biasa di lampu merah.
Nah, jadi dia jualannya itu di dekat SPBU, di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, jadi itu sangat menguntungkan sih bagi orang-orang yang perokok. Iya itu dia, karena kan dia kayak kan ngambil keuntungan tinggi di saat lagi orang lagi gencar-gencarnya ngeluar gitu kan. Jadi bisa kita simpulkan lah ya, krisis ini membuktikan bahwa distribusi yang gagal bisa berubah menjadi krisis reputasi. Nah, namun di sisi lain juga bisa menjadi titik balik lagi bagi Pertamina kan. Nah, karena kalau mereka mau belajar, berbenah, memanfaatkan teknologi, dan memperbaiki strategi komunikasinya, justru dari krisis ini Pertamina bisa membangun citra baru sebagai perusahaan yang lebih siap, transparan, dan peduli. Betul, Gila. Kelas gila. Udah sih, kayaknya cukup diskusi kita soal Pertamina ini. Dan itu pun kayaknya sekarang juga kita tengok udah lumayan baik, nggak banyak yang ngantri lagi. Terus yang pedagang-pedagang yang mencari keuntungan lebih tinggi juga udah pada di apa namanya kayak diperiksa gitu kayak biar supaya rekan. Oke, udah boleh ditutup. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja diskusi pada hari ini. Eh, Maaf ya teman-teman kalau misalnya tadi aku ada salah kata atau gimana ya, mohon dimaafkan. Nanti dendam pula ya kan, gak enak pula. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.